Oke, ini untuk konstruksi jalan di RW 50. Jadi tadi yang saya sampaikan di sini bahwa platform itu yang mereka siapkan itu hanya 2 sampai 2,5 meter. Kemudian final grade-nya 4 meter, ada pavement 1,2 meter, termasuk di situ dia ada pakai limestone di situ untuk seluruh area jalan. Kemudian improvement plan awalnya itu kita hanya dari backfill plus vakum. Kemudian, tapi dalam perjalanan kita tambahkan dengan beban air kurang lebih antara 1 sampai 1,5 meter di situ. Untuk case kita ambil yang road di section 8 zona 4, ada di potongannya di sini. Ini kondisi soil datanya, ini jadi kurang lebih soft clay-nya itu sekitar 18 sampai dengan 19 meter. Ini hasil borlognya, SPT-nya nggak terlalu buruk sebenarnya, tidak 012, tapi ya 123 di sini kurang lebih. Jadi ada sedikit lebih tinggi lah di situ. Oke, tidak ada lapisan pasir di sini. Oke. Kemudian kita waktu itu coba lakukan kalkulasi dengan parameter yang kita dapat. Diestimasi untuk selama konstruksi total settlement-nya 100 selama selama konstruksi ya, itu 1,38 meter 100%, dan selama improvement itu 1,56. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa settlement selama improvement itu sudah lebih besar dibandingkan total settlement selama operational load di sini. Jadi selama operasional 100% 1,38, improvement kita 1,56. Intinya kita coba memberikan beban yang jauh lebih besar dibandingkan beban kerja nanti. Kita coba semaksimal mungkin kurangin post settlement, dan sebenarnya yang paling utama bukan post settlement, Pak. Kalau post settlement asal semua daerah rata sih masih mendingan. Different settlement yang jadi masalah di sini. Itu yang paling rusak di konstruksi di sana. Ini adalah hasil monitoring, ini adalah pressure vacuum, ini agak kurang ke kiri ini chartnya. Kita coba jaga di 80, dan ini adalah settlement curve-nya. Di sini monitoring, di sini kita ada 4 settlement plate untuk satu zona itu. Yang silang-silang ini adalah rate of settlement harian. Cuman ini nggak terlalu kelihatan ini skalanya, ini skalanya ada di sini. Tapi ini kurva ini, nah. Untuk jalan, kita gunakan pendekatan ASAOKA untuk mengestimasi berapa sih derajat konsolidasinya. Yang kita gunakan data ini. Nah, yang di kanan itu adalah chart yang kami buat. Jadi kita tinggal masukkan data yang ada, data yang ini. Kemudian nanti di Excel itu dia akan mengecek persamaan garis yang kuning ini untuk ASAOKA, kemudian ketemu 100%-nya berapa. Nah, dari persamaan ini, Pak, di file yang sama itu dia bisa plot balik, Pak. Jadi di biru itu adalah data monitoring. Yang ini, Pak, yang hitam, yang paling besar. Kalau Bapak lihat di sini ada tekukan dikit di sini. Monitoring. Kemudian yang merah, jadi monitoring itu sampai dengan di sini. Yang merah adalah settlement menggunakan persamaan yang muncul dari analisa ASAOKA ini. Ini kami lakukan ini hanya sekedar supaya istilahnya core fitting-nya bisa dilihat mata gitu. Apakah memang itu sudah inline atau tidak. Kalau kita lihat kan Pak, ini sudah inline ya. Sehingga kita bisa lihat nanti 100%-nya ada di berapa gitu. Kira-kira seperti ini. Jadi ini hanya untuk curve fitting via mata lah. Persamaannya sudah oke atau belum gitu. Kemudian pada saat kita hitung load ratio, ternyata load ratio di daerah jalan itu mencapai 1,34. Jadi memang sudah cukup tinggi otomatis karena total soil backfill-nya hanya ketambah 63 cm, kemudian aspal, gravel, limestone dan sebagainya. Kita coba masukkan, kita masih dapat 1,34. Dan kata lain, beban yang kita berikan sudah cukup jauh lebih besar dibandingkan beban yang kita berikan 105, dibanding beban operasional itu hanya 78-79 kPa. Kemudian ini adalah post improvement, yang hijau itu adalah sebelum vakum, dan yang merah adalah sesudah vakum. Yang biru ini menunjukkan kedalaman PVD-nya, Pak.
di sini. Jadi di sini ada 14, di sini ada yang di 19. Kemudian kita juga ada SU dari yang kita dapat dari Fancier. Kebetulan kita gunakan Fancier yang digital di situ. Dan ini adalah sesudah kondisi sekarang, Pak. Jadi untuk area seperti ini kita vakum mulai dari di sini sampai di sini, Pak. Ini kondisi sekarang. Oke, selanjutnya adalah vakum aplikasi untuk di jalan tol, Pak, di Kataraja. Di sini yang menarik kita coba melihat primary dan consolidation, primary dan secondary consolidation settlement. Kita coba pecah. Jadi untuk Kamal Teluk Nagaraja, Kataraja tol itu total 41 kilo. Fase 1 adalah Kamal Kepik 2 6,7. Kemudian design elevation 4,5 sampai 5,5, di mana original ground elevation itu plus 1, jadi ada penambahan elevasi kurang lebih antara 3,5 sampai 4,5 meter. ROW 60 dengan desain load 15 kPa dan pavement 15 kPa. Desain load ini adalah beban kendaraan. Pavement ini di sini digunakan rigid di sini. Kemudian improvement untuk mereduce cost settlement, kita gunakan vakum ditambah dengan beban air. Jadi nanti jalan tolnya itu ada di sini, Pak, di sepanjang ini. Jadi berimpit dengan jalan yang di dalam. Itu yang menjadi satu masalah yang di sini yang jalan lingkungan di dalam kawasan itu ketarik pada retak, Pak, waktu kita vakum di jalan tol. Itu di sini. Ini daerah yang berimpit. Nanti topik yang berimpitnya itu saya ambil dari sini dan di sini, Pak. Sebab di sini kebetulan jalan itu sudah jadi, udah cakep. Kemudian waktu di vakum ini pada retak semua, Pak. Kemudian kita coba lakukan satu analisa di situ. Ini soil datanya, jadi ini agak scratch untuk nilai CC per 1 plus N0-nya. Kemudian ini nilai SPT dan QC dari pembahasan dengan konsultan, digunakan QC per SPT itu 2, atau 2 bar per SPT, Pak. Jadi dia masuk lebih ke tanah sini, Pak, antara clay ke silt di sini. Sehingga PVD yang kita pasang itu sampai dengan target QC kita adalah 1,6 MPa, Pak, di sini. Atau SPT 8 untuk masuk ke di golongan sebagai tanah stiff. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang dikumpulkan dan kita ambil. Di sini adalah nilai CR, kita dapat dari lab dan korelasi. Kemudian ini nilai RR juga adalah CR dari korelasi dengan kadar air natural di situ. Ini adalah untuk very soft silty clay. Ini adalah untuk soft clay-nya, SPT 2 sampai 4. Kemudian ini adalah untuk medium clay 5 sampai 8, dan ini untuk stiff clay yang 9 sampai 15. Jadi untuk setiap lapisan. Pengambilan parameter ini sebenarnya melalui pembahasan dengan konsultan juga di sini, jadi bukan kami sendiri yang melakukan memutuskan parameternya berapa. Dan nanti yang menarik sebenarnya dari parameter yang ada nanti akan diiterasi ulang, Pak, di back calculate. Jadi ini adalah typical cell parameter untuk Kataraja. Di sini nilai CR dan RR-nya kita lihat untuk backfill, kemudian untuk very soft nilai CR-nya makin kecil di sini sama dengan nilai RR. Di sini kita gunakan di settle, Pak. Kita gunakan di settle. Jadi idenya adalah kan kita sudah lakukan proses vakum, Pak. Kita ada data tanah awal di sini dengan sondir. Jadi perlapisan tanahnya kita tahu. Ada data bor juga di situ. Ada parameter awal juga. Tapi apakah parameter awal dan data awal yang kita gunakan ini presisi atau tidak? Kan kita tahu, Pak, parameter lab itu sangat bisa plus minus lah, tergantung di lapangan. Nah, kemudian yang kita punya apa sebenarnya pada saat kita melakukan vakum di sana? Kita punya backfill history dari 2016 untuk platform. Itu sudah dari 2016, kita ada historinya. Kemudian kita tahu kapan kita lakukan pemasangan PVD, kita tahu kapan kita start vakum, dan kita tahu seluruh monitoring settlement selama proses vakum, histori beban, dalam artian di sini ada surcharge water surcharge-nya, itu kapan masuk.
Kemudian kita tahu juga per water pressure-nya, Pak, pembacanya. Dan ini kita lakukan hari per hari. Kita tahu juga vakum. Jadi yang kita tahu persis data hari per hari adalah settlement dan seluruh data beban, baik beban vakum maupun beban water surcharge dan pressure yang ada di dalam tanah. Itu kita tahu hari per hari. Jadi yang kita lakukan adalah kita memasukkan semua data harian ini jadi load history dan settlement history ke dalam software. Kemudian kita lakukan cross matching, Pak. Di sini kita coba fitting semuanya. Kalau Bapak lihat ini adalah measurement yang biru dan yang merah itu adalah yang dari software. Sesudah kita memasukkan dan di fitting, dikoreksi. Di sini kita ketemu nilai CR ada sedikit berbeda, sangat minor dengan estimasi awal yang kita lakukan seperti ini, dan kita bisa lihat di sini, Pak. Misalkan untuk Softly itu dari CR 0,22 sesudah di fit itu 0,2046. Jadi relatif ada selisih tapi cukup minor lah kita bisa bilang. Demikian juga dengan nilai RR itu tidak terlalu banyak berbeda di situ. Nah yang menarik adalah di sini kan Pak kita ada C alpha Pak di sini Pak. Sehingga akhirnya sesudah kita lihat curve-nya ini oke, curve fitting-nya ini oke, kita udah dapat typical fail parameter untuk match dengan settlement plate monitoring dan history. Kita bisa coba hilangkan Pak, berapa sih sebenarnya pure primary, C alpha-nya kita nolkan di situ, dan berapa sebenarnya untuk gabungan. Lalu kita extend ke depan. Kalau beban ini kita berikan secara menerus. Di sini kita lihat untuk 10 tahun operasional di estimasi itu untuk post consolidation untuk primary itu adalah kurang lebih sekitar 5,8. Sedangkan dari primary plus creep di sini kita C alpha kita asumsi tidak berubah sesudah prodi itu sampai dengan 19,3 cm, Pak. Jadi angka-angka yang ada di sini 0,027 dan 0,033 adalah settlement pada bacaan sesudah konstruksi jalan itu selesai, dan ini adalah sesudah 10 tahun kemudian. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu studi aja di kita, sebab dari kita ingin tahu seberapa besar sih kontribusi dari CRIP. Hubungannya sebenarnya dari konsultan adalah untuk menghitung secara keseluruhan area juga, sebab kan CRIP munculnya nanti bukan hanya di jalan ini tapi untuk keseluruhan area juga. Nah, kemudian kita coba hitung load ratio. Terus terang aja, Pak, yang di sini itu kami agak aware dengan load ratio karena kita hanya memberikan beban beban air yang hanya sekitar 1,3 nggak terlalu besar di sini, sekitar 1,5 meter. Sedang kebutuhannya harusnya lebih besar. Di sini kita terhitung load ratio itu 1,07. Jadi memang sedikit di bawah. Mungkin itu yang yang bisa menjawab kenapa post consolidation gabungan ini cukup besar dibandingkan dengan yang jalan tadi. Yang jalan di dalam tadi kan load ratio-nya besar, 1,3 sekian, lebih dari 1,3. Total post settlement-nya dihitung balik itu relatif lebih kecil dibandingkan yang ini. Ini bisa sampai total 19 ataupun dari parameter 5,8 sampai dengan 19,3 di sini. Oke, ini untuk jalan tol. Bagaimana kita bisa menggunakan software untuk back calculate berapa sih primary dan berapa sih creep yang terjadi gitu. Oke, selanjutnya adalah aplikasi yang cukup menarik, itu adalah untuk di housing, Pak. Ini saya ambil di housing district 16. Di sini ada post and different settlement untuk menghilangkan post and different settlement. Tidak hanya untuk jalan, tapi terkait dengan drainase, juga untuk mengeliminate pile foundation di sini, Pak. Ini jadi tujuannya meningkatkan soil bearing capacity, mengeliminate post settlement, access road, drainage system, dan surrounding land akibat beban backfill. Dan di sini kita gunakan water load antara 1,3 sampai 1,5. Ini area yang kita lakukan vakum, Pak. Nah, sebenarnya awalnya yang kita propose ke owner itu hanya untuk tapak bangunannya saja, Pak. Jadi kita awalnya kami itu hanya fokus bagaimana caranya mereka bisa mengeliminate kebutuhan untuk pile foundation di sini. Bagaimana caranya rumah itu cukup dengan slab di atas tanah yang sudah stabil.
Tapi kemudian justru dari desainer memutuskan itu di-apply ke semua. Kenapa? Karena dari pengalaman sebelumnya, akibat penurunan yang tidak merata, ada different settlement, itu drainage sistemnya berantakan, Pak, di situ. Jadi saluran airnya rusak dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya diputuskan udah semuanya sekaligus. Secara hitung-hitungan masih lebih efisien. Balik lagi, Pak, kita lihat di sini secara waktu dan secara biaya juga, Pak, di sini. Case yang saya ambil di sini, Pak, Housing District 26, zona 2 di sini. Ada ini satu petak. Jadi ini ide awalnya mereka menggunakan pancang di sini sampai dengan good soil, yang masalahnya muncul pada saat terjadi settlement. Kalau dilihat di kawasan sebelumnya, Pak, banyak nge-gap di sini, dan rumah ini banyak yang retak juga. Betul memang sudah didesain untuk mengabang seperti ini, tapi dari sisi kenyamanan jadi nggak enak lah. Istilahnya mereka bilang di depan tuh awalnya 2 anak tangga, terus sudah sekian tahun itu jadinya 3 anak tangga di depan rumah, karena ada penurunan itu. Kemudian terjadi juga different settlement di area jalan dan drainase dan sebagainya, sehingga kemudian bermasalah. Ini adalah foto yang saya ambil untuk di kawasan pabrik. Mereka menghadapi masalah yang sama juga. Bangunannya itu di atas pile. Bangunannya nggak apa-apa, struktur pabriknya nggak apa-apa, tapi jalannya pada turun semua. Dan yang mereka jadi masalah ada pipa bawah tanahnya, itu pada ketarik semua. Sehingga kalau pipanya itu rusak, itu koneksi antara pabrik bisa putus dan bisa stop. Atau seperti ini negative skin friction. Kemudian ide dengan improvement yang perlu kita ajukan adalah bagaimana kalau kita memberikan beban. Halo? Kedengaran, Pak? Agak ada feedback soalnya. Halo? Ada feedback. Pak San, kedengaran jelas ya, Pak? Kedengaran jelas. Tapi ada yang buka ini. Dino, semua mic di mute semua aja selain presenter. Pak Dino, oke, boleh lanjutin. Oke, sebentar. Ini mic saya jalan nggak? Oh ya, oke. Udah ya, tadi soalnya ke-mute tadi. Oke, ini saya lanjut. Sebentar. Jadi idenya adalah bagaimana kalau misalnya kita memberikan beban 7-8 ton di sini, settlement, beban itu kita ambil, dan kemudian bangunan yang 2-4 ton per meter persegi ataupun jalan, maksudnya jalan 1-1,2 ton per meter persegi itu di-apply. Seharusnya ini udah relatif, kita akan punya satu lapisan yang awalnya soft clay ini sudah terkompresi dan baik, dan dia jadi seperti lapisan utuh di sini. Nah, ini adalah data soft soil-nya, kedalaman kurang lebih sekitar 11 meter rata-rata di sini. Kemudian ini hasil monitoringnya, kembali lagi kita coba kita monitor per hari. Dan ini adalah post improvement testnya, baik dari CPT dan SU. Jadi dari antusias rank kita capai kurang lebih sekitar 30-40 kPa. Dari nilai awal yang cukup kecil, sekitar 10 kPa di situ. Ini adalah data beban dari konsultan struktur yang diberikan. Jadi kalau lihat mereka itu membuat pondasi slab aja, Pak. Di sini kayak ribs, kemudian di sini lebih tipis. Ini kalau salah ini 0,7 ini posisi. Yang kita coba lakukan perhitungan sederhana aja kemarin adalah kita bagi 3, Pak. Bagian tengah A, bagian belakang B dan C. Kemudian kita coba bikin plane strain, Pak. Di sini kita berikan beban di sini. Ini analisa finite elemennya. Beban ini kita seperti beban massa tanah, Pak, tapi gamanya kita mainkan, ketinggiannya 1 meter di sini. Kemudian kita coba modeling vakum 115 hari, kita punya data monitoring plus 1,3 meter surcharge, settlement 0,74.
Kalau di curve fitting yang ini Pak, ini yang merah adalah yang dari software, sedangkan yang titik-titik adalah dari monitoring Pak. Jadi udah menurut kami itu sudah cukup fitting dengan settlement terbesar di sini, average actualnya dari 0,5 sampai 0,75, dan yang merah itu adalah analisa, kita match dengan yang worst case scenario. Kemudian kita unload vakum dan water surcharge 100 hari. Selama 100 hari ada heave sekitar 5 cm. Leveling sampai dengan top subgrade. Kembali lagi ini kita coba simulasi ke situ. Masih ada settlement 2,6 meter. Kemudian dari 3 cross itu kita coba apply bebannya, Pak. Beban sampai dengan 10 tahun. Kita lihat post settlement dan nantinya different settlement-nya seperti apa. Ternyata nanti akan ada post settlement kurang lebih 3,4 cm. Ini untuk cross di A, bagian yang tengah tadi. Kemudian yang di cross B itu 3,5 cm dan di cross yang di C 3,4. Jadi di sini kita melihat bahwa kebetulan memang bebannya, saya balik awal. Variasi tidak terlalu besar Pak. Jadi antara hanya 37,8 sampai dengan di tengah itu 42,6. Di sini ada yang 33. Jadi variasinya tidak terlalu besar. Nah, sebenarnya dari owner ada satu lagi, mereka mencoba untuk melakukan optimasi di sini, tapi menurut kami analisa harus dilakukan lebih ke 3D jadinya. Jadi ini kita belum lanjut. Oke. Nah, dengan post settlement yang seperti ini, sebenarnya kita bisa lihat bahwa dan different settlement yang relatif kecil, berbagai beban, sebenarnya kita bisa lihat bahwa penggunaan vacuum prodding untuk area bangunan, untuk housing ataupun ruko di sini, itu cukup efektif, Pak. Kembali lagi, perencanaan awal, tinggal dibandingkan aja antara bagaimana kalau kita semuanya on pile, cost-nya seperti apa, versus kalau kita lakukan improvement dengan slab aja di atasnya. Itu cost-nya seperti apa, dan jangka waktunya seperti apa. Kalau misalkan bilang, oh ini harus selesai dalam waktu 2 bulan, otomatis coret improvement, kita pasti pancang. Tapi karena perencanaan ini bisa ditarik sampai dengan 9 bulan sebelumnya, kita punya waktu yang cukup untuk mencari metode yang paling optimal. Intinya kunci di sini adalah bagaimana perencanaan bisa ditarik maju sejauh mungkin, antara 9 bulan sampai 1 tahun sebelum pelaksanaan konstruksi. Jadi kita punya jarak waktu yang cukup untuk desain perbaikan tanah yang paling optimal di situ. Oke, kemudian dari load ratio juga kita ketemu, ini perhitungannya, itu load ratio sampai 1,26 di situ, jadi ini cukup baik di situ. Oke, selanjutnya adalah vakum aplikasi untuk high-rise building, Tokyo Riverside. Tujuannya adalah untuk menaikkan kapasitas lateral tiang, Pak. Jadi awalnya itu di sini, lokasinya di sini. Data yang saya share nanti ada di sini, Pak. Ini seluruh area ini sebenarnya kita lakukan vakum. Data yang saya share di sini. Jadi tujuannya menaikkan lateral bearing capacity dari tiang, kemudian untuk eliminate post settlement, sehingga mengurangi negative skin friction. Beban yang diberikan adalah backfill plus vakum, dan dalam perjalanan kita tambahkan kembali lagi beban air. Ini lokasinya, Pak, di utara. Ini soal datanya yang tadi saya sampaikan. Ini yang data di sini, relatif clay semua. Tapi semakin ke utara ternyata ada sand. Sehingga nanti di beberapa area di sini, itu kita harus pasang ceiling wall, Pak. Mau tidak mau kita lakukan ceiling wall. Untuk mengunci pasir ini. Jadi kita potong di sini. Sehingga tidak terjadi kebocoran. Salah satu hal, Pak. Kenapa kita harus sangat detail terkait dengan kedalaman PVD. Kalau Bapak lihat ini titik sondir, ada beberapa titik sondir yang sangat rapat dibandingkan dengan di titik sini. Karena gini Pak, Bapak bayangkan misalkan lapisan soft clay kita ada di 28 meter. Kemudian saya hanya lakukan improvement hanya katakan sampai dengan di 15 meter Pak. Betul, lateral capacity-nya akan naik di sini. Karena SU-nya di atas megang. Tapi pada saat lapisan bawah terkompresi, tanah di atas ini kan Pak jadi megang tiang lebih kuat. Dia akan nariknya lebih kuat ke bawah. Jadi efek negatifnya muncul di negative skin friction justru. Sehingga pada saat kita melakukan improvement untuk lapisan tanah lunak terkait dengan tiang panjang,
kita lakukan improvement keseluruhan, Pak. Benar-benar kita harus stop di sini. Kita harus benar-benar mencari berapa tebal soft clay-nya dan seluruh lapisan itu harus diimprove. Kita nggak bisa hanya parsial. Perbedaan secara biaya hanya panjang PVD saja. Di sini atau di sini yang kita bisa hanya panjang PVD di sini, tapi efeknya bisa besar. Ini adalah soil data dari SPT. SPT-nya kalau kita lihat banyakkan satu di sini. Kemudian kalau kita lihat yang warna agak orange ini, Pak, itu lapisan pasirnya, Pak. Yang kita curigai ada lapisan pasir. Jadi kalau Bapak lihat tidak di semua borlog itu ada lapisan pasir. Di sini tentu kita perlu sealing. Di sini kita butuh sealing. Kurang lebih seperti itu. Panjang PVD juga bervariasi. Kita lihat nilai SPT yang saya kasih merah adalah target panjang PVD. Variasi mulai dari sini 12 meter sampai dengan ada yang sampai di 28 meter. Itu sejalan dengan data sondir yang kita lakukan di sini. Mulai dari kurang lebih 13 sampai dengan di sini ada 27,5 meter, Pak. Ya. Oke, kemudian kita lakukan satu analisa perhitungan sederhana menggunakan konsolidasi 1D biasa, Pak. Kita dapat di sini adalah di initial proposal awal kita adalah 1,5 meter. Kita harapkan ada settlement kurang lebih sekitar 1,5 meter di area tersebut untuk kedalaman PVD kurang lebih di 25 meter, Pak. Dan ini adalah hasil monitoring. Hasil monitoring ya cukup bervariasi kalau kita lihat di sini settlement dari kurang lebih sekitar 1 meteran sampai dengan 1,7 meter di sini, Pak. Kemudian zona 2 sampai dengan 1,6 dan zona 3 itu variasi cukup besar juga antara 1 sampai dengan 1,4 sekian meter, Pak. Nah, ini adalah post improvement test CPT dan di sini adalah shear strength-nya, Pak. Jadi kalau kita lihat awalnya nilai SU itu didapat dari trakial kurang lebih antara 5 sampai dengan 15, rata-rata ada di sekitar 10 di sini. Sesudah kita lakukan improvement, dia bisa naik sekitar antara 25 sampai dengan 40. Kita bisa ambil rata-rata di 30 sampai 35. Nah, dari sini Pak, sebenarnya desainer bisa melakukan optimasi mengenai, jadi yang di Tokyo Riverside ini yang kalah duluan itu lateralnya, Pak. Jadi total, kalau menghitung kapasitas lateral tiang, jumlah total tiang yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau misalkan dia bisa di aksial saja sudah terpenuhi. Mirip dengan di Islamic Financial Center, Pak, di situ. Itu mirip sekali. Jadi dari diskusi sebelumnya yang kita ketahui, optimasi jumlah tiang itu bisa sampai kurang lebih sekitar 30%. Jadi mereka bisa optimasi di sana. Kembali lagi sederhananya ya Pak, tinggal hitung plus dan minusnya. Nah, ini proses piling sesudah vakum cukup rapat di sini. Kemudian ini ada vakum untuk daerah ruko yang di sisi luar di sini. Ini piling sambil jalan, di sana juga sambil jalan. Oke. Selanjutnya adalah vakum untuk artificial lake atau reservoirnya di sini untuk soft stability. Adalah untuk kepentingan water retention di dalam area kawasan PIK 2, Pak. Ini kalau kita lihat ini, Pak, semua area yang di sini, yang biru-biru. Kalau untuk yang tipis, kita akan vakum keseluruhan dari sisi sini sampai di sisi sini. Tapi kalau yang tebal, jauh begini, Pak, itu kita hanya lakukan di perimeter saja, di tengahnya itu tetap open. Tidak dilakukan improvement. Jadi benar-benar kita bisa efisien. Kalau kita lihat Pak, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan di sini Pak, itu cuma yang daerah yang warna magenta ini aja. Tapi di sini kita full lebarnya. Di sini hanya di perimeter saja. Macam ini hanya di perimeter saja. Ini contoh saya ambil di Lake North Lake zona 5 Pak, datanya untuk di presentasi. Ini adalah data tanah. Source-nya dari PT Kukuh Mandiri Lestari sebagai owner project di sana. Ini kita lihat di topnya adalah SPT 0, SPT 1, SPT 3, dan sini 11. Kurang lebih tipikalnya seperti ini.
Oke, kemudian ini analisa awal yang dilakukan oleh owner. Jadi mereka ingin membandingkan bagaimana kalau dia bagaimana apabila mereka menggunakan seed pile. Digunakan seed pile dengan kedalaman 15 meter di sini. Kedalaman. Mereka galinya sebenarnya tidak terlalu dalam di sini. Ini adalah data data yang digunakan. Yang mereka bandingkan adalah bagaimana kalau mereka menggunakan seed pile. Ini ada potensial seed surface kalau seed pile. Dan bagaimana kalau dilakukan improvement saja, Pak. Vakumnya dilakukan di sini, Pak. Di 7,5 meter lebar. 7,5 meter ini sebenarnya keluarnya dari beberapa kali uji coba perhitungan ya. Itu slip surface-nya seperti ini. Nah, sesudah ini dilakukan perbandingan, dilakukan analisa, ternyata apabila kita lakukan perbaikan di sini itu sudah mencukupi. Secara safety factor waktu itu muncul sudah di atas 1,5, Pak. Sehingga di kesimpulannya adalah ini adalah perbandingan. Pertama ada dewatering, slope-nya. Dengan vakum kita bisa mempunyai slope yang lebih natural, Pak. Jadi salah satu kepentingan adalah mengenai view juga di situ. Kemudian gangguan terhadap sekitar, ada heavy equipment atau tidak. Di vakum kita tidak gunakan heavy equipment selain excavator. Tapi kelemahannya adalah soil deformation. Selama vakum itu masalah dengan deformasi lateral itu, Pak. Itu ada satu case yang kemudian akhirnya kita atasi dengan owner. Kita coba bahas sequence pekerjaan. Nanti di gambar berikutnya saya bisa share. Post settlement dan biaya, Pak. Ternyata dengan menggunakan vakum, itu by overall, cost-nya bisa dikurangi kurang lebih 30% untuk di sekitar perimeter. Itu 30%, Pak. Kita melakukan tidak 7,5 meter. Tapi karena pertimbangan keamanan, total lebar yang dilakukan itu minimal 15 meter. Jadi di sini kita ambil 7,5, tapi kita lakukan penambahan lagi di kiri kanan. Total lebarnya kurang lebih 15 meter. Dengan cara itu pun, kita masih bisa mereduce overall cost di 30%. Oke, ini adalah yang sudah selesai. Di sini zone 5, di sebelahnya zone 4, tadi yang di sini, zone 4, ini yang zone 5. Ini data tanahnya, ada platform fill 2 meter, soft clay-nya total kurang lebih sekitar 11 meter, monitoring settlement-nya. Kembali lagi kita lakukan analisa ini untuk curve fitting-nya. Dan ini post treatment-nya, di sini kita dapat issue di atas 30, di sini antara 35 sampai dengan 40 kPa. Ini adalah nilai CPT-nya. Ini adalah foto di daerah lokasi itu sebelum improvement, Pak. Ini kalau lihat, Pak, ini PV derrick saya, Pak. Ini kelihatan PV derrick-nya. Itu ambles. Ini tanah aslinya, dan ini tanah timbunan platformnya yang coklat, Pak. Ini adalah foto sesudah improvement selesai. Jadi mereka udah bisa lakukan galian terbuka di sini, dan area ini udah stabil. Kita lakukan vakum dari sini sampai dengan di sisi sana, Pak. Jadi ini udah stabil. Ini perbedaan sebelum, dan ini ada sesudah. Sebenarnya mereka pernah coba melakukan galian dalam kondisi seperti ini, dan tanahnya itu mengalir dia. Jadi dia sangat-sangat tidak stabil. Kebetulan waktu itu di sisi dekat dengan laut, mereka ada mau bikin kanal, kita lakukan vakum. Kemudian waktu mereka mau gali ternyata geser. Jadi satu dinding kena daerah vakum, satu dinding kena daerah yang tidak diperbaiki. Jadi kelihatan banget waktu itu kondisi galiannya itu seperti apa. Perbedaannya sebelah-sebelahan. Ini adalah vakum di lake yang tadi zona 5, yang ini, Pak. Ini. Nah, yang menarik Bapak perhatikan di sini adalah ini, kalau kita lihat ini kawasan blok rumahnya, Pak. Tadi dari Pak Go ada pertanyaan mengenai sistem pompa. Ini, Pak, ini yang distribution pump-nya. Distribution pump-nya ada di sini. Ini satu petak bisa dihandle oleh satu sistem, Pak. Seperti ini. Jadi kita bagi beberapa petak sama di sini. Nah, di sini waktu itu kejadian gini, Pak. Lake-nya itu sudah selesai di vakum, sudah selesai, dan mereka bersiap untuk gali.
bersiap untuk gali. Kemudian ternyata di sini harus dimulai vakum, baru mau dimulai vakum. Nah, ini sempat jadi masalah, sehingga kesimpulan kita selanjutnya adalah untuk ke depan, seharusnya ini memperhitungkan. Kalau ini mau divakum sekalian, waktu leg di vakum itu harusnya sekalian aja lebih lebar. Sehingga efek kalau ada settlement di sini, dia tidak akan mengganggu struktur yang sudah ada di sini. Kembali lagi, itu nanti salah satu poin bahasan di paling belakang, Pak. Ini adalah case di tempat lain, power plant, kondisi awal seperti ini, dan sesudah vakum kita lihat tanah itu menjadi cukup teguh di sini. Ini untuk water intake. Untuk water intake total 2 km. Awal mau pakai seat pile, kemudian kita rekomend dilakukan perbaikan, dan kemudian dia bisa lakukan open cut. Ini untuk di Pulp and Paper Factory di Sumatera Selatan, daerah Palembang. Ini kondisi awal, mirip dengan peak sebenarnya. Ini kondisi sesudah dilakukan improvement. Kita lihat ini PVD masih kelihatan tuh di sini. Ini batas vakum kita dan ini timbunan. Sesuai itu dia bisa open cut. Dan kondisi yang cukup ekstrim sebenarnya kita ketemu di Jawa 7. Ini kondisi Jawa 7. Kondisi awal tanahnya kira-kira seperti ini. Ini daerah tambak juga. Very soft clay, Andesia seringnya hanya sekitar 5-6 kPa. Ada ketebalan 6-18 meter. Dan kita lakukan di sini yang tadi, yang kita lakukan vakum dan water surcharge. Ini pas pengisian airnya. Sesudah di sini water surcharge-nya, sesudah selesai, itu kita bisa lakukan open cut sampai 6,7 meter. Ini adalah untuk konstruksi main power block-nya. Unconfined shear strength itu bisa naik antara 18 sampai 25 kPa. Dan galian 6,7 terbuka dalam waktu beberapa bulan sampai dengan konstruksi selesai. Jadi ini di case ini kita ingin memberikan gambaran bahwa vakum itu dalam satu pengaman kawasan juga bisa berguna untuk galian. Kembali lagi kita tinggal hitung-hitungan mana yang lebih efisien. Kalau ternyata seat pile lebih efisien, ya kita akan gunakan seat pile. Contoh dalam case yang tadi yang di power plant itu kedalamannya itu sampai dengan 20 meter. Sehingga kalau seat pile rasanya agak sulit lah di situ. Sehingga akhirnya kita lakukan vakum aja. Kemudian di open cut sampai dengan 5 meter. Di sini 6,7 meter. Oke, topik terakhir yang selalu jadi, ya. 5 menit lagi ya. Ya, ini pas terakhir, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Oke, jadi Pak, makanya tadi agak kebut, Pak. Oke, ini lateral movement by vakum. Jadi case pertama adalah jalan tol Kataraja dengan jalan kawasannya yang RW 60. Itu di sini. Kita ambil di sini, case di sini. Jadi ini jalan tolnya ada di sisi luar dan jalan kawasan itu ada di sisi dalam. Ini adalah untuk jalan tolnya. Jadi jalan kawasan itu sudah selesai vakum, kemudian sesudah selesai vakum, baru jalan tolnya mau divakum. Kejadiannya apa? Pada saat kita mulai vakum di jalan tolnya, itu dalam waktu sekian lama, baru berjalan, ini muncul crack, Pak. Ini jalan tolnya yang kita vakum, ini jalan kawasannya. Itu muncul crack di sini. Seperti ini, lumayan besarnya, karena ketarik di situ. Case yang sama kejadian di proyek di Pontianak juga. Kemudian kita coba lakukan simulasi di sini, finite element di sini ini adalah untuk jalan tolnya. Ini jarak antara vakum kawasan 8 meter dan vakum yang di tolnya itu kurang lebih 8 meter, Pak. Jaraknya di sisi terluar seperti ini. Ini curve fittingnya, settlement yang di pada saat kawasan. Sesudah selesai backfill, settlement composition, dan pavement construction, baru kita lakukan vakum yang di sisi kirinya, yang di jalan tolnya, di sininya. Nah, ini kondisi data tanah yang di jalan tol. Kemudian kita coba gunakan finite element untuk modeling di sini. Dan ini adalah curve fitting posisinya, untuk di situ. Ya, ini yang 150D Kataraja improvement untuk vacuum prodding lateral deformasi. Dan kita ketemu memang di sini cukup signifikan, Pak. Apabila dilakukan vakum begitu aja, itu lateral deformasi yang lebih dari 5 cm bisa sampai 21 meter efeknya ke dalam. Kalau di jalan tol ini sambil di vakum kita isi dengan air,
yang 5 cm bisa berkurang di 13 meter. Artinya apa? Ada suction di akibat vakum itu ada lateral ke sana, tapi akibat beban air ini ada yang ke arah luar, Pak. Jadi bisa berkurang, sedikit berkurang. Bagaimana kalau kemudian kita lakukan timbunan di sini, di sisi luar, persis di sisi luar batas vakum, bukan di dalam, tapi hanya di perimeter saja. Ternyata itu kita bisa, efeknya kita bisa kurangi sampai 5 meter. Nah, jadi ini beberapa pilihan yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek lateral. Di Thailand kita ada cara, kita lakukan cara yang lain juga untuk di daerah perumahan, tapi mungkin tidak akan saya bahas di sini. Di sana kita bisa signifikan sekali mengurangi, sebab batas vakum kita hampir bersebelahan dengan kawasan perumahan. Kemudian yang kedua adalah yang di Tokyo Riverside. Di sini sama, Pak. Dia di utara di sini. Yang menarik ini batas vakum kita lakukan, kita pasang inclino di sini. Di sini ada jalan akses dan di sini ada pipa afturnya, Pak. Sehingga kita agak sensitif terhadap lateral di sini. Ada pipa aftur, rumah, dan jalan umum. Ini adalah monitoring settlement-nya. Total lateral movement, jarak 2 meter dari batas vakum itu sampai dengan 80 cm. Cukup besar, Pak, hampir 1 meter. Itu yang di sini, Pak. Kemudian, waktu itu kita lakukan modeling di sini. Di sini ada CLT sand di sini. Ada lapisan CLT sand. Kemudian ada data lab di sini. Dan, nah, di sini yang kita modeling ada ceiling wall, Pak, di sini. Karena di sini ada CLT sand, ini ada ceiling wall. Di sini kalau kita lihat, ini ada slurry wall, mat. Kita asumsikan dia sebagai mat, karena kita campur dengan tambahan lempung di situ. Secara dari back analysis, dari monitoring, settlement plate 5. Kemudian ini adalah untuk rata movement-nya. Kita dapat seperti ini. Nah, di sini kita coba running, sebab monitoring kita kan hanya jarak 2 meter, Pak. Kurang lebih 2,5 meter dari batas boundary. Yang kita mau tahu adalah selebihnya, sampai dengan ke rumah warga, efeknya seberapa besar, Pak. Sehingga di sini kita lihat distance dari boundary, ini 0. Ini daerah yang kita improve, yang sebelah kirinya. Kemudian di sini yang ke kanan. Kita lihat di jarak 2 meteran itu kurang lebih sekitar 80 cm di sini. Yang kita mau lihat pengaruhnya seberapa jauh. Ternyata itu pergerakan sampai dengan 5 cm itu ada di 15 meter. Itu untuk untuk pergerakan di situ. Kemudian ini untuk untuk survei settlement-nya di 5 cm ada di 15 meter, dan untuk lateralnya itu kurang lebih ada di 20 meter. Di sini kalau kita lihat yang di jarak 2,5 meter kan itu cukup besar ya, tapi di sekitar 20 meter dia masih sekitar 5 cm. Sehingga dari analisa ini kita simpulkan bahwa deformasi secara umum masih terjadi di sisi dalam dari area yang owner gitu. Untuk jalan ada pergerakan sekitar 10 cm, dan untuk rumah yang sudah lebih jauh lagi bisa dibilang tidak ada pengaruhnya. Dan sampai dalam proyek selesai, meskipun lateral deformasi yang terjadi cukup besar di inclino yang kita monitoring 80 cm, tidak ada crack atau kerusakan di bagian rumah sampai dalam proyek selesai. Jadi dari analisa ini kita coba simpulkan seperti itu. Oke, untuk konklusinya itu pertama adalah vacuum constitution method adalah metode yang cukup baik untuk mengimprove soft clay secara performa dengan efisien biaya. Kemudian kombinasi vakum dengan beban air itu menjadi kombinasi alternatif yang cukup baik untuk memaksimalkan beban preloading dengan resource yang paling minimum. Kemudian dalam pengembangan satu kawasan, vakum itu tidak hanya mengenai masalah konsolidasi, tapi juga untuk lateral bearing capacity tiang untuk bangunan tinggi. Kemudian untuk galian-galian dalam, meningkatkan efisiensi tiang panjang, lateral, juga menghilangkan kebutuhan tiang panjang untuk beberapa konstruksi dengan beban rendah, dan mengurangi different settlement untuk keseluruhan area. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah masalah sand layer di sini. Kita harus lakukan monitoring yang baik, sebab musuh dari vakum itu adalah kebocoran. Salah satunya sand layer yang kadang-kadang agak sulit diprediksi, kadang-kadang muncul sedikit aja di situ. Kemudian planning yang baik, perencanaan yang baik perlu dilakukan terhadap
area vakum antara tahap awal dengan tahap selanjutnya. Jadi tujuannya jangan sampai pada saat kita vakum di tahap berikutnya, konstruksi yang sudah ada di tahap awal itu akan terpengaruh. Jadi kita harus memperhitungkan, apakah kita perlu melakukan area vakum yang lebih lebar dari yang harusnya dilaksanakan saat ini, sehingga nantinya pada saat sudah dilakukan konstruksi dan vakum di area berikutnya dilakukan, itu dia akan mengurangi efek lateralnya itu. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya balik ke moderator. Oke, terima kasih Pak Marcelo. Untuk mempersingkat waktu, sebenarnya tadinya mau dipuji-puji Pak. Terus masih mau disampaikan itu bahwa terima kasih juga buat semua sponsor yang sudah membantu sehingga acara hari ini nih bisa terlaksana dengan baik. Ada Geosystem, ada Geotekindo, juga ada dari, saya itu lupa loh, ada 3 ya Li ya? Dari Geoforce, Pak. Geoforce, Iya. salah satu pembicara. Iya. Ada Pak Haidir. Pagi Pak Haidir. Oke, untuk para penanya yang kami berikan itu pertama dari list question and answer ya, yang ada di bawah. Jadi ada penanya pertama itu Pak Rahman Taufik. Pak Rahman ada nanya tentang load ratio improvement load dari vakum. Kenapa diambil 90%, Pak? Iya, itu Pak, di sini sebenarnya kita ada satu konservatif. Soalnya gini Pak, betul kita memberikan beban 80 kPa, tapi kan proses konsolidasi yang kita lakukan hanya sampai dengan sekitar 90%, 90 sekian, kita ambil 90%. Tapi kan beban yang termobilisir ke dalam sistem akibat vakum itu kurang lebih sekitar 90%-an Pak. Jadi ini sebenarnya untuk pendekatan lebih ke konservatif aja Pak di situ. Kita ambil 90%. Oke, tadi juga sebenarnya ada pertanyaan yang menyangkut ini, apakah memang kapasitas pompanya itu hanya 80 kPa, Pak? Atau memang itu yang dibutuhkan? Jadi gini Pak, kalau tekanan udara kan kita bilang 1 atm itu 100 kPa ya Pak. Otomatis kita ada satu batasan di 100 kPa, tidak mungkin lebih dari itu Pak. Pompa itu sendiri, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita cut sistemnya, pompa running, kemudian inletnya itu yang dari sistem kita tutup, pompa itu bisa capai 96 kPa. Pompanya sendiri persennya bisa capai sampai 96 kPa. Nah, kenapa kita pakai 80? Karena 80 adalah di situ kan pada saat kita suction itu kan Pak ada ada air yang masuk dan lain-lain sehingga dia akan drop. Nah, 80 dijadikan satu batas waktu itu dari China Standard juga, di mana sistem vakum pada saat bekerja minimal pressure harus di atas, tidak boleh kurang dari 80 kPa. Kalau di bawah 80 kPa biasanya ada masalah di sistem. Dan itu memang kita sudah lihat. Tadi kan yang saya sampaikan ada satu proyek yang ada sisipan pasir di situ. Waktu vakum kita bisa 60 kPa kita bisa capai. Tapi ternyata banyak kebocoran di situ. Jadi 80 kPa itu minimum. Rekor saya paling besar saya pernah capai di lapangan itu sekitar 92 kPa. Ya 12 kPa jadi bonus lah. Tapi kita bataman di 80. Beli satu dapat plus 20% gitu Pak ya? Iya, tapi bonusnya belum tahu Pak, tergantung tanahnya di situ. Oke, terus pertanyaan berikutnya Pak. Dari Pak Ihwan. Saya minta dijelaskan bagaimana proses pengukuran settlement yang terjadi, terutama datumnya. Apakah datum tersebut sebaiknya di atas? Betul Pak. Itu salah satu yang harus diwanti-wanti. Baik, sebenarnya Pak bukan hanya untuk vakum Pak, tapi untuk perlindungan secara umum. Jadi sering kejadian settlement plate diukur dari datum yang itu turun juga Pak. Kan tadi misalkan Bapak lihat dari pengukuran kita dari batas vakum itu ke arah luar kan pengaruhnya bisa sampai 20 meter. Kami pernah kejadian dari tim survei menggunakan datum yang jaraknya itu hanya sekitar 10 meter dari batas vakum Pak. Waktu kita lihat loh kok settlement-nya sepertinya kecil gitu Pak. Soalnya kan settlement yang diukur terhadap datum yang itu turun. Nah,
datum yang ada selanjutnya itu tidak perlu di atas file, tapi harus cukup jauh, misalkan 30 meter dari batas terluar. Itu yang kita gunakan, jadi pengukurannya cukup baik. Tidak harus di atas tiang, tapi harus di area yang tidak bergerak. Dan itu diamankan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, makasih Pak. Pertanyaan berikutnya, saya lanjut ya. Apakah ada formula untuk estimasi peningkatan strength tanah akibat vakum? Tadi udah dijelaskan sepertinya Pak ya? Untuk formulasinya tadi belum sih. Memang ada kenaikan. Jadi gini Pak, underlying shear strength itu naik, besarnya tergantung dari berapa besar delta sigma yang diterapkan di lapangan. Delta SU berkorelasi dengan delta sigma. Otomatis semakin besar beban yang kita berikan, semakin besar kenaikan shear strength. Umumnya Pak, antara 0,18 sampai 0,22. Jadi delta SU itu kurang lebih 0,18 sampai 0,22 dari delta sigma ya kenaikannya. Nah, kapan kita menggunakan angka 0,18 dan kapan kita menggunakan 0,22, itu sebenarnya Pak dari pengalaman, tergantung dari butiran tanahnya Pak. Semakin dia halus, semakin dia ke clay, kenaikannya itu relatif lebih kecil Pak. Kita paling menggunakan 0,18. Tapi misalkan tanahnya itu agak silt, kita mungkin bisa gunakan 0,22. Kenaikannya akan lebih signifikan. Itu dari pengalaman selama ini. Terima kasih Pak. Saya lanjut terus Pak ya. Pertanyaannya makin lama makin banyak soalnya. Untuk mengukur kinerja vakum, derajat konsolidasi, apakah metode Asaoka juga bisa digunakan? Terus kalau misalnya ada lapisan lensa-lensa pasir, timbunan itu nggak turun sehingga seolah-olah derajat konsolidasi lebih dari 90%. Metode apa yang bisa digunakan yang bisa cukup mewakili? Ya, di sini kalau dengan metode disipasi express WP, express water pressure ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama Pak, kita bisa gunakan Asaoka dengan syarat kita yakin sistem vakum kita itu benar-benar sempurna. Dalam arti seal yang ada itu sempurna Pak. Jadi kalau ada lapisan pasir, kita harus yakin bahwa lapisan pasir itu terkunci dulu Pak. Jangan membuat sistem ada kebocoran di situ. Itu yang paling utama. Kalau ada kebocoran, nggak guna, Pak. Mau dihitung pakai apapun, derajat konsolidasinya pasti akan salah gitu. Jadi kita harus yakinkan bahwa beban vakum yang masuk itu full dulu. Lapisan pasir harus benar-benar di-cut dari situ. Nah, kita sudah pernah lakukan perbandingan antara Asaoka dengan perhitungan derajat konsolidasi dari pore water pressure. Ada sedikit selisih, kurang lebih antara 2-4%. Jadi misalnya dari Asaoka dapatnya sekitar 95, dari PWP mungkin dapatnya sekitar 91. Dan singkat saya dulu Pak Prof. Mansur pernah ada satu ulasan mengenai hal ini juga. Jadi memang ada selisih tapi minor lah kita bisa bilang. Oke, pertanyaan mudah dulu Pak. Apakah di Indonesia juga bisa dipakai di tanah gambut? Oke, vakum di tanah gambut prinsipnya bisa, asal kita bisa seal seluruhnya. Itu bisa. Tapi pertanyaan selanjutnya, saya beberapa kali ada pembahasan mengenai vakum di tanah gambut. Technically bisa, tapi apakah secara praktis lapangan itu baik atau tidak? Tanah gambut kan kompresinya besar, Pak. Kompresi besar, artinya timbunan tanah untuk mereplace settlement plus leveling itu akan jadi luar biasa banyak. Umumnya di daerah yang ada gambut, sumber tanah itu sulit, Pak. Itu jauh-jauh, bisa 60 kilo, 80 kilo. Dan pekerjaan volume itu akan jadi banyak. Jadi, oke, technically bisa, tapi kita coba lihat secara cost gimana. Secara cost gimana, secara volume pekerjaan gimana, secara sumber daya yang ada gimana. Yang sebenarnya akan berpengaruh ke jadwal. Jadi kita lihat pro and cons. Jadi kalau misalnya Bapak tanya jawaban apakah vakum bisa di tanah gambut, saya bisa jawab ya, bisa melakukan kompresi di tanah gambut asal kita sealing. Apakah efektif secara biaya dan jadwal, itu pertimbangan lain. Oke, makasih Pak. Terus pertanyaan berikutnya, Soalnya kita pernah lakukan di Malaysia. Sorry, saya lupa. Soalnya kita pernah lakukan vakum untuk gambut di Malaysia. Dan itu berhasil. Sip. Bagaimana pertanyaannya saya cuma tutup sampai 10 Pak ya sementara ya. Kemudian nanti akan
jawabnya itu mungkin kita akan jawab via QA-nya. Tertulis ya. Ada pembicara berikutnya. Terus mau masuk ke panelis untuk membuatkan kesimpulannya. Bagaimana efisiensi dan distribusi pressure vakum dalam sistem tertutup? Ini pertanyaan dari Ardana. Oke, jadi yang kita perlu lakukan, distribusi pressure vakum itu harusnya cukup merata, Pak. Jadi di satu area umumnya per 2000 sampai 2500 meter persegi itu kita harus pasang satu vacuum gauge yang di area yang kita improve. Di sisi lain, di setiap pompa kita punya vacuum gauge. Jadi kita harus yakinkan bahwa seluruh area itu minimal pressure itu ada di atas 80. Di pompa harusnya bisa capai 90 dial yang ada di pompa. Jadi dengan cara ini kita bisa melihat, kita bisa mengontrol distribusi pressure vakum. Tadi ada yang saya sampaikan, ada satu area yang satu sisi berbatasan dengan sungai. Yang tadi ada video, ada pipa orang tutup dengan tangan. Waktu itu kita menambah titik inlet vakum di situ. Kenapa? Karena ternyata pressure vakum yang di situ, yang lain sudah mau di 70-an, di situ baru 40-an. Jadi dia kurang angkat, sepertinya kadar airnya cukup tinggi. Pornya besar di situ. Akhirnya kita tambahkan pompa di situ. Nah, itu menjawab bahwa dalam pelaksanaan kita harus meyakinkan bahwa distribusi pressure vakum di dalam area itu cukup merata. Jadi bisa jadi penempatan pompanya itu tidak homogen. Oke. Pak, ini saya memilih dua penanya terakhir yang cukup menarik. Sepertinya ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Anita. Pak, jika dalam suatu kasus, dalam suatu plan, apakah bisa PVD vakum dikerjakan secara parsial, secara random? Karena terkait schedule yang strict dan prioritas zona pengerjaan piling. Ada pertimbangan nggak terhadap lateral displacement? Saya rasa sih di sini kata kuncinya pada boleh secara parsial, secara random nggak? Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya kita ketemu tanah lunak, terdapat campuran lempung dan pasir, perlu ditambahkan sealing. Bagaimana maksudnya sealing ini? Oke. Mungkin tadi sebentar, ini yang, yang random ya Pak. Jadi vakum itu bisa dilakukan secara random dalam artian daerah mana yang siap kita lakukan duluan. Jadi tidak harus istilahnya satu area kemudian dilakukan di sampai. Bisa aja misalnya kita gap dulu, nanti begitu ini dua selesai baru area tengah kita lakukan vakum. Itu bisa dilakukan. Nah, yang jadi pertimbangan terhadap lateral adalah misalkan gini, ini dua area kiri kanan. Kita lakukan vakum. Kemudian di sini sudah ada bangunannya. Kita mulai ada konstruksi di sini ada konstruksi, baru kita lakukan vakum di tengah. Ini kan ada kemungkinan bangunan itu bisa ketarik. Nah, apa yang menjadi pertimbangan adalah mungkin pada saat kita vakum di sini, kita harus cukup perlebar dulu di sini. Sehingga pada saat kita vakum yang di tengah, bangunan yang ada di sini itu sudah tidak kena pengaruhnya. Misalkan kita kasih jarak minimal 20 meter, 25 meter. Itu mirip yang kita lakukan di Changi Airport, Terminal 5. Jadi sebelum kita lakukan vakum, kita ada satu area, mungkin pakai tangan aja nggak apa-apa ya. Satu area, kita lakukan vakum 50 kali 50. Kemudian di sisi luarnya itu kita pasang settlement plate di 4 sudut dan 4 sisi untuk memonitor berapa besar sih kurva penurunan lateralnya pada saat misalkan terjadi settlement. Kenapa? Kita melakukan vakum sedekat mungkin dengan runway. Jangan sampai kita vakum, kemudian runway-nya itu turun. Jadi awalnya kita lakukan satu trial area dulu untuk menentukan berapa besar pengaruhnya. Baru kita vakum itu dengan sejarak minimal seperti itu dari runway. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya yang mana ya, Pak? Yang sealing ya? Close dulu, Pak. Sudah 10.30, Pak. Oke. Tolong jawabannya. Yang lain saya bisa ketik langsung di situ, Pak. Ya. Jadi acaranya saya kembalikan kepada panelis Pak ya. Maksudnya
Farid. Terus aku ngomong. Ketik aja. Oh, ketik. Kalau Pak Haidir mau ngomong juga boleh Pak, langsung ngomong. Bukan mau ngomong, saya malah mau pamit Pak. Ada tamu nunggu saya di sini. Tapi saya enjoy sekali, lain kali saya visit. Mungkin nanti juga saya balik lagi. Mohon maaf. Sangat Makasih, Pak. impresif sekali saja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya boleh komen, Pak Gino. Ngomong Pak, silakan Pak. Oke, Pak Aksan, Pak Gino, Pak Marcelo, salut setinggi-tingginya. Oke, terus. Jadi saya tadi dari awal sih sebenarnya saya join, saya pakai peserta karena tadi saya lagi olahraga, jadi lagi tidak layak pandang gitu. Baju. Jadi gini, saya sangat appreciate sekali usaha dari Pak Marcelo untuk presentasi begitu banyak data-data pengalaman proyek ya. Jadi mudah-mudahan kalau Mas Gino bisa record presentasinya beliau dan boleh di-share dalam bentuk PDF mungkin ya kepada anggota hati atau peserta yang ikut, itu akan bagus sekali ya. Saya terus terang cukup banyak sih belajar mengenai vacuum gitu ya, tapi secara pribadi saya tidak sebanyak Pak Marcelo lah menerapkannya gitu ya. Mungkin bagi anggota hati ya, kalau rule of thumb saya sih sebenarnya vacuum consolidation itu bisa memberikan gantinya beban preload sebesar 60-70 kilopascal ya. Jadi dengan segala macam efisiensi, dengan kebocoran teoritis katanya 80 sampai lebih dari itu ya. Nah, tapi mungkin secara praktis dengan segala macam kendala itu sekitar 60-70 kilopascal. Jadi selama kita punya proyek yang kita punya kendala seperti itu dipresentasikan oleh Pak Marcelo, kurangnya preload, waktunya tidak ada untuk membuat preload, atau preload itu sendiri kadang-kadang jadi beban kalau dia misalnya di pinggir galian gitu ya. Nah, memang vacuum is the best choice gitu ya. Nah, memang teknologinya itu sekarang sudah berkembang sekali. Dulu waktu saya pertama kali mulai itu baca mengenai pompanya itu bocor lah, kapasitasnya kecil lah, terus apa luas areanya. Kalau sekarang sangat mengagumkan, bisa sampai 4 hektar ya, jadi 40.000 meter persegi itu, dan itu pompanya segede raksasa saya lihat gitu ya. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya teknologi ini kita bisa kembangkan database-nya. Saya lihat cukup lumayan ya, jadi gain dari strength-nya itu bisa 30 kilopascal itu SU per PP sebenarnya Pak. Jadi kalau SU per PP-nya itu 0,25, 0,3 ya akan segitu ya. Anything you put on top itu you get about 25 to 30% gain. Kalau Pak Marcelo tadi meng-quote 18% sampai 25 itu konservatif, 22 ya, itu konservatif Pak. Itu konservatif ya, Pak memang. Ya, jadi aman lah gitu kalau kayak gitu ya. Dan itu leave room for ada kendala-kendala di lapangan gitu ya. Ya sekali lagi mungkin saya kalau konten teknisnya enggak ada yang saya komentarin, apalagi keberatan gitu enggak ada ya Pak. Mungkin salut aja bagi peserta dan juga Pak Marcelo ya. Mudah-mudahan kita sering-sering men-share ya. Ini justru penting ya, share-nya itu hasil data dari proyek ya kelihatan. Jadi bukan hanya sekadar khayalan-khayalan teoritis gitu ya. Ya gitu aja Pak Gino sama Pak Siap, Pak. Ya. Selamat sekali lagi Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak Gino dikembalikan ke Pak Farid ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, selamat siang semuanya. Pak Marcelo, ini saya jadi terkagum-kagum sekali nih, bahagia sekali, terima kasih atas sharingnya gitu ya. Sebenarnya udah jelas sekali, saya hanya semacam men-summary gitu ya, bahwa vakum ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Toha, ini sebagai pengganti preloading gitu ya. Tapi ada 4 hal yang saya melihat perlu diperhatikan sama dengan pertanyaan tadi adalah yang pertama masalah lapisan ya, tadi kayaknya yang mungkin teman-teman yang lain
sudah mencatat juga bahwa kalau ada timbunan kayak tadi dredging tuh dengan sistem double tip tadi kalau langsung akan rusak sehingga mengganggu vakumnya, sehingga harus bagian yang timbunan itu dibuat seperti clay-like dulu baru semuanya. Kemudian juga kalau nggak salah diperhatikan selama ini yang saya lihat juga sering untuk panjang PVD itu tidak keseluruhan. Tadi udah disampaikan Pak Marcelo harusnya keseluruhan karena kalau nggak gitu nggak akan efisien. Gitu. Kemudian juga perhatian dengan lateral movement-nya. Dan yang terakhir untuk monitoring datumnya harus fix. Kalau bisa yang cari datum yang agak jauh gitu sebagai untuk ditembak karena tadi bisa ikut turun gitu ya. Ini saya sering jumpai juga. Itu menurut saya poin-poin penting itu nanti sepertinya akan dicatat dari recording semua lebih jelas untuk disampaikan ke peserta yang lain. Terima kasih Pak Marcelo, ini sharingnya sangat bagus sekali. Selamat siang semuanya. Terima kasih, siang.